Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masih berada di bulan Al-Muharram, bulan yang mulia, bulan terakhir dari 3 bulan haram yang datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Bulan yang merupakan start dari sebuah tahun Hijriyah. Dan kita diminta oleh para ulama memiliki start yang baik sebagai bekal mengarungi 11 bulan berikutnya. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita duduk dalam rangka mengikuti perjalanannya para ulama, para aulia, para orang-orang soleh, di mana mereka berupaya menambah iman mereka, berupaya menambah ilmu mereka, dan berupaya untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Dan salah satu buku yang mereka gunakan untuk tujuan mulia tersebut adalah Riyadhus Shalihin, karya seorang nama besar yang tidak asing lagi dalam dunia ilmu, dan karya beliau sangat fenomenal. Bukan hanya Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin hanya salah satu contoh. Beliau punya Raudhah dalam ilmu fikih, punya Al-Minhaj dalam ilmu fikih, punya Al-Minhaj dalam syarah Sahih Muslim. Beliau punya Al-Adhkar dalam bab zikir. Beliau punya Arba'in dalam membangun pondasi dalam bidang hadis-hadis Nabi SAW. Beliau punya At-Tibyan dalam membangun karakter ahli Quran. Ada banyak buku yang beliau lahirkan, dan buku-buku itu tuh fenomenal di bidang-bidangnya. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati para ulama kita dan umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kembali ke hadits Abu Isa radhiyallahu ta'ala tentang apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sedang menyelesaikan hadits tersebut ketika kita membahas yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah qila wa qal wa kathratas su'al dan idha'atal mal.
Allah membenci qila wa qal. Allah membenci banyaknya bertanya, dan Allah membenci menghambur-hamburkan uang atau menyanyiakan harta. Hadirin Allah muliakan. Dan kita sudah jelaskan secara global, dan coba kita bahas secara lebih terperinci apa yang dimaksud dengan menyanyiakan harta. Ketika para ulama membahas pembahasan ini, mereka menyampaikan secara kesimpulan bahwa kathratul infaq salah satu aujuh. Banyak membelanjakan harta, banyak mengeluarkan harta itu, atau banyak infak itu memiliki tiga sisi, memiliki tiga kemungkinan, memiliki tiga kotak. Yang pertama, kata para ulama, infaquhu fil wujuhil madhmumati syara'an fala syakka fi man'i. Yang pertama adalah menginfakkan harta atau menggunakan harta, membelanjakan harta dalam hal-hal yang tercela secara syariat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Maka kata Prof, fala syakka fi man'i, maka enggak diragukan lagi bahwa hukum hal tersebut adalah haram dan terlarang. Jangankan banyak membelanjakan harta, sedikit membelanjakan harta tapi di jalan yang haram aja jelas haram, apalagi banyak. Dan itu jelas masuk ke dalam pembahasan hadis ini, idha'atul mal, itu bentuk menyanyiakan harta. Ketika harta itu digunakan untuk jalan yang haram, ketika harta itu digunakan untuk hal-hal yang tercela, maka sekali lagi hukumnya haram, hukumnya dilarang. Dan sekali lagi masuk ke dalam bab idha'atul mal, karihalakum wa karihalakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atul mal. Kembali ke hadis tersebut. Dan Allah membenci qila wa qal, katanya dan katanya, lalu banyak bertanya dan menyanyiakan harta. Sekali lagi, menyanyiakan harta adalah dengan menggunakannya di jalan yang haram, di jalan yang tercela. Ketika kita menggunakan dalam maksiat, semuanya baik berupa barang, makanan, ketika kita menggunakan uang kita untuk membeli makanan yang haram, ya maka itu menyanyiakan harta. Untuk beli minuman haram, menyanyiakan harta. Pada saat kita gunakan untuk perjalanan yang haram, itu menyanyiakan harta. Pada saat kita membeli barang yang haram, itu menyanyiakan harta. Ketika kita menggunakan untuk membayar hiburan yang haram, itu menyanyiakan harta. Semuanya, semua yang tercela dan terlalu banyak untuk kita absen gitu loh, untuk kita sebutkan satu demi satu. Karena sekali lagi itu sudah di luar konteks. Allah menurunkan harta sebagaimana yang sudah kita bahas, inna anzalnal mala liiqamis sholati wa ita'iz zakah. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi, hadis qudsi, sesungguhnya kami menurunkan harta untuk menegakkan salat dan untuk membayar zakat. Harta itu Allah kasih untuk menegakkan salat dan membayar zakat, untuk digunakan beribadah, untuk syiar dan lain sebagainya.
Maka begitu dipakai ke hal yang haram, hal yang tercela, hal yang dibenci, maka otomatis dilarang. Dan sekali contohnya, mau makanan, mau minuman, mau pakaian, mau wardrobe, mau perjalanan, mau hiburan, mau barang, mau hubungan. Ada orang punya hubungan yang haram, lalu kita tahu setiap hubungan butuh modal, maka dia harus gunakan uangnya, maka itu uang adalah menyanyiakan harta. Semua aspek yang dicela, diharamkan, dilarang, dibenci, semuanya kita gunakan uang kita untuk bayar paket internet, lalu internetnya kita gunakan untuk hal-hal yang haram, maka itu menyanyiakan harta. Semua demikian. Ada orang menyewakan rumahnya, lalu rumahnya digunakan untuk hal yang haram. Jadi semua yang, atau bukan menyewa rumah, menyewakan rumah, lalu rumah itu digunakan untuk hal yang haram, maka semua yang menggunakan atau semua harta yang digunakan untuk hal-hal yang tercela maka dilarang. Dan kita akan dihisab di hari kiamat. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Setiap hamba akan ditanya tentang dari mana didapatkan uang itu dan kemana dia alokasikan, kemana dia gunakan, untuk apa dia keluarkan. Semuanya diharamkan kalau untuk hal-hal yang tercela. Yang kedua, dan saya rasa ini jelas, yang kedua yang berkaitan dengan kathratul infaq. Sekali pembahasan kita kathratul infaq, menggunakan harta dalam jumlah yang banyak atau banyak memberi. Opsi atau kotak yang kedua, infaquhu fil wujuhil mahmudati syar'an fala syakka fi kaunihi matluban bisyartil madhkur. Yang kedua adalah membelanjakan, dan sekali lagi dalam jumlah yang banyak, ya pembahasan kita kathratul infaq, mengeluarkan dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, membelanjakan atau mengeluarkan atau menginfakkan dalam hal-hal yang terpuji secara syariat, dalam hal-hal yang terpuji secara syariat. Fala syakka fi kaunihi matluba. Enggak diragukan bahwa ini itu dianjurkan, diperintahkan. Tapi bisyartil madhkur, dengan syarat yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan syaratnya dijelaskan oleh para ulama, malam yafut atau malam yufawwid haqqan ukhrawiyan ahamma minhu. Hadirin Allah muliakan, kata ulama, selama tidak menyanyiakan atau selama tidak membuat sebuah hak akhirat itu yang lebih penting, yang lebih tinggi bobotnya, itu tersia-siakan. Jadi sekali lagi kita boleh jor-joran untuk pintu-pintu kebaikan, kita boleh jor-joran dalam pintu-pintu ketaatan, dengan syarat tindakan kita itu tidak membuat hak di sisi lain, hak di kotak yang lain, hak syar'i,
Dan hak itu lebih penting, lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi levelnya, lebih tinggi kedudukannya dibanding bidang yang kita support itu, bidang yang kita kasih uang itu. Dan akhirnya hak itu terlalaikan. Hak itu terlalaikan. Dan contoh ini banyak sekali. Ada orang, apabila ada orang jor-joran bantu nyumbang ke sana, nyumbang ke sini, gara-gara dia nyumbang, dia nggak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, dan hak istrinya terlalaikan akhirnya. Maka ini nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fisabilillah, dinar ya, satu dinar yang kau berikan dan kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran li alladhi anfaqtahu ala ahlik, wa kama qala. Satu dinar yang kau berikan di jalan Allah, satu dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, satu dinar yang kau berikan untuk membebaskan budak, satu dinar yang kau berikan kepada istri dan keluarga, yang paling tinggi, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang kau berikan kepada istri dan keluarga. Maka apabila hak istri terabaikan, walaupun dengan dalih dan alasan bantu sini, bantu sana, bantu segala macam, yang bukan tanggung jawab kita secara fardu ain, maka ini sebuah hal yang keliru. Sebuah hal yang keliru. Sebuah hal yang keliru. Ini hal penting. Dan banyak orang lupa tentang hal tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini ditipu oleh iblis. Sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, man syagalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa magrur. Man syagalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa magrur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan hal yang sunnah sehingga dia lupa kewajibannya, maka dia tertipu oleh iblis. Itu trik iblis, salah satu trik yang cukup tinggi. Orang tuh bukan diajak maksiat sama iblis, tapi diajak untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah. Tujuannya bukan biar orang ini semakin bertakwa, atau orang ini semakin baik, atau masuk surga, enggak. Tujuan iblis mengarahkan itu agar dia lupa kewajibannya, agar dia tidak mengerjakan fardu ainnya. Dan ini samar, ini bias, karena sama-sama ketaatan. Ini butuh ilmu. Ini butuh ilmu tentang kaidah fikih ta'arud bainal maslahatain. Sikap yang tepat ketika berhadapan dengan dua maslahat, dua kebaikan, dua amal. Kita harus tahu mana yang lebih tinggi kedudukannya. Maka hadirin Allah muliakan, silakan jor-joran dalam kebaikan, silakan banyak dalam memberi, tapi ingat, jangan sampai ada hak yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih mulia itu tersia-siakan. Karena kita tahu bersama-sama bahwa amal saleh itu banyak, dan amal saleh bertingkat-tingkat. Amal saleh bertingkat-tingkat. Salat rawatib itu amal saleh, salat qabliyah subuh itu amal saleh, salat subuh amal saleh. Tapi apakah salat qabliyah subuh bisa mengalahkan kedudukan salat subuh? Gak bisa. Jauh. Padahal salat qabliyah subuh sudah khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Bahkan sebagian ulama dalam ilmu fikih mengatakan bahwa barang siapa yang datang ke atau barang siapa yang sholat pada saat sholat sudah dimulai, atau sholat dari awal, lalu ia tersibukkan dengan membaca doa istiftah atau iftitah sehingga nggak baca Al-Fatihah. Misalnya dia masuk, misalnya sholat sudah berjalan 1 menit tapi imamnya masih berdiri, dan sholat itu sholat sir. Begitu dia masuk, sebagian ulama mengatakan ini sholat sudah berjalan 1 menit dan kondisi masih berdiri, dan secara umum di banyak tempat ini beberapa saat lagi akan ruku, atau 1,5 menit lah, atau 2 menit gitu kan imamnya baca surat yang tidak sangat pendek setelah Al-Fatihah. Maka pada saat Anda masuk, Anda langsung baca Al-Fatihah, karena itu rukun salat. Adapun baca doa istiftah dulu terus lama bacanya, atau dari start Allahumma, pokoknya panjang baca, atau direnungkan gitu, bagus, tapi Anda kehilangan Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah amal soleh, membaca doa iftitah amal soleh, tapi berbeda bobotnya doa iftitah dengan surat Al-Fatihah dalam salat. Intinya hadirin sekalian, ibadah itu bertingkat-tingkat. Jangan sampai kita sibuk mengerjakan sebuah amal soleh yang membuat kita melupakan amal soleh yang lebih tinggi. Makanya nggak cukup hanya dengan modal niat baik. Anda harus punya ilmu. Dan salah satunya adalah ilmu tentang kedudukan ibadah-ibadah yang Anda akan lakukan. Dan khususnya masalah menginfakkan harta. Ada orang royal banget sama pihak lain, tapi anaknya nggak diurus sama dia. Anaknya nggak diinfakkan, nggak dikasih nafkah. Ada orang baik sama A, sama B, sama C, orang tuanya nggak dikasih nafkah, padahal orang tuanya udah nggak mampu. Ini hal yang perlu kita renungkan hadirin sekalian, dan yang menunjukkan betapa indahnya agama kita. Karena Nabi SAW mengatakan fa'atikul ladzi haqqin haqqah, maka penuhilah setiap pihak haknya masing-masing. Penuhilah setiap pihak haknya masing-masing. Itu hal yang, jadi bukan hanya yang penting kan baik, ini kan baik, kok dilarang-larang? Nggak dilarang. Nabi SAW mengatakan ibda binafsik, atau mal akraf al akraf, mulai dari diri Anda, lalu terdekat, lalu dekat. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik. Saya rasa cukup sampai di sini, dan kita akan lanjutkan lagi tentang masalah hal tersebut. Tadi kita bahas ada tiga kotak, dan kita baru bahas 2 kotak. Kita akan bahas berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.